Selamat pagi anak-anakku kelas 2E yang Ibu Eko sayangi dan Ibu Eko banggakan. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja kan? Bu Eko di sekolah juga baik-baik saja. Semoga kalian di rumah juga baik-baik saja bersama orang tua, ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 2, subtema 4, ya. Sebelum belajar, kita mari berdoa dulu supaya pelajaran pada pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar, ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, kita berdoa tadi adalah wujud syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kesehatan pada kita pada pagi hari ini untuk belajar daring ya pada pagi hari ini ya. Di tema 2 sub 4 kita akan belajar mengenai bermain di tempat wisata ya. Bermain di tempat wisata. Nah, di tempat wisata itu tempat yang menyenangkan. Di sana kita akan bermain bermacam-macam mainan yang menyenangkan tentunya ya. Jadi kita melakukan permainan di tempat wisata, tetapi kita harus berhati-hati dan jangan sampai mengganggu orang lain yang juga berwisata di tempat kita berwisata ya, sama-sama ya. Perhatikan halaman 149 ya. Mereka berwisata ke pantai anak-anak ya. Di pantai kita di sana bisa melihat laut yang luas, air laut yang biru ya, bisa melihat ombak yang berdebur ya. Anak-anakku sekalian, kita lihat halaman 151 ya. Kita belajar subtema 4 ya. PB1. Di sana kita akan belajar berwisata ke pantai, kemudian soal cerita terkait pembagian, kemudian karya seni dari bahan alam ya. Anak-anakku sekalian, jika kalian akan pergi ke pantai, apa yang kalian persiapkan? Ya, iya, bekal Bu Guru, jangan lupa. Bekalnya makanan dan minuman, ya. Kemudian baju, ganti baju supaya nanti kalau berenang bisa ganti baju. Kemudian apalagi yang dibawa? Ya, topi. Misalnya pantai biasanya panas ya, kita pakai topi, ya. Coba perhatikan kita naik apa kira-kira ya ke pantai. Kalau bersama teman di sekolah biasanya naik bis bersama. Kalau sama orang tua naik mobil ya. Di halaman 151 kamu lihat mereka sudah tiba di tempat wisata ya. Mereka turun bis bersama-sama. Mereka berhati-hati kalau turun bis tidak boleh rebutan ya supaya tidak jatuh. Jadi kita turunnya satu per satu. Perhatikan halaman 152. Mereka tiba di pantai ya. Tiba di pantai di halaman 152 yang atas ya. Mereka sudah bermain pasir. Ada yang berenang, ada yang bermain batu, ada yang bermain kerang ya. Karena di pantai kita bisa melihat benda-benda yang ada di pantai ya. Benda-benda yang ada di pantai yaitu pohon kelapa, pohon bako, pasir, batu, ya, kerang, air laut, ombak laut kita bisa melihat di sana. Di halaman 152 ada percakapan wisata ke pantai ya, percakapan wisata ke pantai ya. Ana dan Bapak Ibu guru ya, Bu guru, Ahmad, Melani, Wayan, Togar, Titus mereka berangkat bersama-sama. Mereka naik bis. Ya anak-anak ya. Coba kita lanjut halaman 153 ya.
Halaman 153, coba perhatikan. Di pantai mereka juga bermain istana pasir ya. Jadi pasirnya dibuat seperti rumah-rumahan istana begitu ya. Halaman 153, bagaimana perasaan para siswa ketika sampai di pantai? Ada pertanyaan 5 ya. Perasaannya bagaimana kalau kalian rekreasi ke pantai? Senang bukan? Iya, Bu Guru juga senang kalau rekreasi ya. Siapa yang ingin membuat istana pasir? Siapa tadi yang ingin buat istana pasir? Ana ya, Ana. Kemudian apa yang ingin dilakukan Melani? Melani ingin bermain peta umpet. Nah, benda-benda apa saja yang di pantai sudah disebutkan Bu Guru tadi ya. Pohon kelapa, pohon bako, pasir, kerang, air laut ya. Kemudian 5, apa yang harus dilakukan para siswa di pantai? Ya, bermain harus hati-hati, tidak boleh mengganggu wisata yang lain ya. Lanjut halaman 153 yang bawah, di situ kita akan belajar mengenai matematika pembagian. Wayan mempunyai 5 ekor ikan, akan diberikan kepada kakeknya semua. Ya, berarti wayan ya 5 ikan wayan itu diberikan 1 orang kakek ya. Jadi kakek menerima berapa kira-kira? 5 dibagi orang 1 ya 5. Bilangan berapa saja yang dibagi dengan angka 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Jadi ikan wayan 5 diberikan kakek 1 toh kakeknya. Jadi 5 dibagi 1 ya 5. Misalnya Fania mempunyai jeruk 4 dibagikan ya kepada Bu Eko. Nah, jadi Bu Eko mendapat berapa berapa jeruk kok ikan? Ya 4 jeruk ya. Kita lanjutkan halaman 154. Ambil pensilnya, kita kerjakan bersama-sama ya. Melani punya 3 buah layang-layang ya. Dia ingin memberikan semuanya kepada adiknya Lili namanya. Jadi berapa adik Melani mendapat layang-layang? 3 dibagi 1 berarti 3. Nomor 2, Pak Udin membeli 6 buah buku tulis. Dia akan memberikan kepada Dani ya. Dani akan mendapatkan berapa banyak buku tulis? 6 buku tulis dibagikan Dani saja. Nah, Dani mendapat 6. Nomor 3, 15 butir telur. Ibu diberikan kepada Bibi. Berapa Bibi mendapat telur dari ibu? 15 ya dibagi 1 karena Bibi saja. Jadi berapa? Ya tetap 15. Nomor 4, 30 siswa akan menaiki bus ya. 1 bus itu mengangkut berapa siswa? Ya 30 karena 30 dibagi 1 bus ya isinya 30. Nomor 5, 22 orang ya akan menaiki sebuah perahu. Maka 1 perahu akan dinaiki berapa orang? Ya, 22. 22 dibagi perahu 1 ya tetap 22. Sampai di sini jelas anak-anak? Jelas ya? Jelas, pinter. Jadi, kamu baca kesimpulan seperti yang dikatakan di depan tadi, ya. Bilangan berapa saja kalau dibagi dengan bilangan 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri ya. Perhatikan di dalam kotak, di bawah kotak biru. Aku membeli 5 buah gantungan kunci sebagai oleh-oleh. Kelimanya akan aku berikan kepada ayah, ibu, kedua kakaknya, kemudian kepada Bu Guru. Asik, Bu Guru dapat ya. Gantungan kunci tadi 5 dibagikan 5 orang. Jadi tiap orang mendapat 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kamu lihat di halaman 155 yang atas ya. Kemudian benar sekali. Itu cara lain untuk menggunakan pembagian dengan bilangan 1 ya. Jelas ya? Kita lanjut halaman 155 yang bawah ya. 155 yang bawah. Rasti membeli 3 buah layang-layang. Dia ingin memberikan semuanya kepada kakaknya ya. Jadi layang-layang Rasti 3 dibagikan 3 anak ya. Berarti iya ya.
maka setiap orang akan mendapat satu, ya. Satu layang-layang karena 3 dibagi anak 3. Kemudian nomor 2, Pak Udin membeli 6 buku tulis dibagikan kepada 6 orang anak. 6 dibagi 6 berapa ya? Ya 1 ya, bukan 6 ya. Kalau dibagi 1 6, kalau dibagi 6 sama dengan 1 ya. Nomor 3, 11 butir telur diberikan ibu kepada 11 orang tetangga. Maka setiap tetangga, setiap orang mendapat 1 telur. 11 dibagi 11 sama dengan 1. Nomor 4, 15 siswa akan menaiki 15 buah perahu motor. Maka setiap perahu motor tersebut akan membawa 15 dibagi 15 sama dengan 1 ya. Karena orangnya 15 ya, siswanya, perahu motornya juga 15. Jadi tiap anak menaiki 1 perahu ya, ada 15 banyak perahu. Sampai di sini jelas anak-anak soal cerita mengenai pembagian. Kalau jelas kita lanjut halaman 156. Membuat karya seni dari kerang. Beberapa waktu yang lalu Bu Eko sudah memberi tugas kalian membuat membuat kalung dari bahan kerang di pelajaran kebaharian. Nah, di sini pelajaran tema juga ada karena kita berwisata di pantai ya, ke pantai. Tentunya di pantai itu banyak kerang ya. Kita akan membuat boneka dari kerang. Tapi kamu tidak usah membuat ya. Jangan khawatir tidak diberi tugas Bu Guru untuk membuat karena sudah pernah membuat kalung dari kerang ya. Caranya kita pilih untuk kaki, kemudian untuk badannya, untuk tangannya, untuk kepalanya, rambutnya. Seperti kamu lihat di halaman 156. Lucu sekali, bagus ya nak ya. Sampai di sini pelajaran tema 2, subtema 4, PB 1, karya seni dari bahan alam. Jelas ya nak ya. Kita lanjut halaman 157. Halaman 157 di situ ada refleksi, kamu kerjakan seperti biasanya ya. Lanjut halaman 158, PB2 ya. Di PB2 kita belajar mengenai berwisata ke pantai seperti di PB1. Kemudian mematuhi aturan, gerak dasar menekuk lutut, menekuk tubuh ya, lutut tubuh, anggota tubuh, tangan ya, itu badan yang kita pelajari nanti ya. Di PP2 ini ada bacaan berwisata ke pantai ya. Mereka kelas 2 ya, Hati Mulia, SD Hati Mulia berwisata ke pantai. Mereka sangat gembira ya, mereka dapat bermain pasir, berenang, berjemur ya, dan berkumpul di sana. Mereka berangkat ya, kita lanjut halaman 159. Mereka berangkat naik bus pukul 6 pagi ya. Perjalanan dari sekolah ke pantai kira-kira 1 jam. Semua dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu dari rumah ya. Setiap anak membawa 1 tas yang isinya minuman, baju ganti, topi karena di pantai itu panas. Mereka tidak lupa membawa buku catatan dan alat tulis untuk mencatat benda-benda yang ada di pantai ya, situasi keadaan yang ada di pantai. Karena selain berwisata kita juga seperti studi ya, studi di luar. Bukan studi itu di kelas saja tidak, di sekolah saja tidak, bisa di studi di luar ya, di pantai dengan rekreasi, sambil mengamati yang ada di pantai, kejadian-kejadian, ombaknya besar, lautnya biru, begitu bisa ya ditulis. Kemudian benda-benda yang ada di pantai apa saja tadi sudah disebutkan di PB1 ya nak ya. Pasir, pohon bako, pohon kelapa, kerang, air laut, ombak ya, bermacam-macam. Batu, kepiting, banyak di situ ya. Mereka berwisata ke pantai. Kemudian yang halaman 159 yang tengah. Bacaan berwisata ke pantai ya. Itu kita bisa membuat 5 pertanyaan dari bacaan itu. Kira-kira bisa enggak ya anak-anak membuat 5 pertanyaan dari bacaan yang barusan kita baca? Bisa semua. Kalau membuat kalimat pertanyaan ya, itu biasanya dengan kata apa ya?
Dengan kata apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, kapan. Nah, itu ya. Tuh, contoh misalnya, SD mana yang akan pergi ke wisata ke pantai? SD mana yang akan pergi berwisata ke pantai? Jawabnya SD Hati Mulia, kelas 2. Nah, gitu ya. Nanti kapan-kapan kita ya pergi ke pantai ya. Seneng nggak kalian mau diajak Bu Iko pergi ke pantai? Seneng, pinter. Tuh, Bu Iko percaya sudah berangkat sendiri sama mama ya. Karena mama suka rekreasi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ayo, pertanyaan kedua. Apa yang mereka bawa? Bekal apa yang mereka bawa? Naik apa mereka pergi ke pantai? Bisa ya? Kamu lanjut sendiri, kamu tulis sendiri nanti di halaman 159. Membuat pertanyaan 5. Oke. Halaman 160 lanjut ya. Di situ ada laporan pengamatan. Setelah kamu pergi ke pantai, kamu membuat menulis apa-apa yang ada di pantai. Kamu pilih 3 benda yang ada di pantai ya. Nomor 1, 2, dan 3. Lah, fungsinya apa benda-benda itu? Ya, misalnya kapal. Kamu lihat tadi di pantai itu lihat kapal. Nah, fungsi gunanya apa? Nah, gunanya adalah transportasi di laut. Ya, kapal atau perahu ya boleh. Nah, pasir. Nah, kamu bisa. Air laut bisa dibuat apa di pelajaran bahari? Bisa kamu tulis di situ. Jelas ya? Ya. Kita lanjut halaman 161. Mengamati benda, mengelompokkan benda. Beri tanda checklist pada benda yang bentuknya tetap. Benda apa yang bentuknya tetap? Benda padat. Masih ingat ya di sub 3 atau sub 2 wujud benda ya. Itu benda yang bentuknya tetap tidak berubah-ubah namanya benda apa? Benda padat. Pinter. Kalau berubah-ubah menurut wadahnya benda cair. Pinter ya. Benda gas juga berubah-ubah menurut tempatnya ya. Dan tidak bisa dilihat kalau benda gas. Masih ingat ya nak? Pinter. Kemudian nanti kita lanjut membaca percakapan antara Rasti, Ahmad, Bu Guru ya, Togar, Wayan ya. Mereka mengamati aturan yang ada di pantai ya, aturannya yang ada di pantai. Peraturan-peraturan dimanapun kita berada pasti ada aturan-aturan ya yang harus kita taati. Misalnya kita pergi ke pantai juga ada peraturan di situ. Dilarang membuat sampah sembarangan. Nah, begitu ya. Dilarang merusak lingkungan yang ada di pantai. Nah, ya. Dilarang membuang sampah di laut. Nah, ya, supaya lautnya tetap jernih, tetap bagus, tetap lestari, tidak ada sampahnya. Kalau kita membuang sampah di laut lama-lama ya ikannya akan mati. Karena yang kita buat ada plastik, kaleng, begitu ya. Tidak boleh merusak lingkungan itu namanya ya. Jadi di sekolah pun juga ada aturan. Di tempat rekreasi, tempat wisata kita juga ada aturan. Di rumah pun kalian juga ada aturan. Siapa ya kira-kira yang membuat aturan di rumah? Orang tua Bu Guru ya, pinter ya. Yang membuat aturan di rumah adalah orang tua, mama papa, mami papi ya. Jadi di kebun binatang juga ada aturan. Di museum, di taman bunga. Anak-anak museum itu apa ya? Pinter Ana menjawab. Tempat menyimpan benda kuno. Tempat menyimpan benda-benda bersejarah ya. Kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Aturannya apa di sana? Ya, tidak boleh memberi makan binatang. Masuk kebun binatang kita harus membeli tiket ya. Kemudian tidak boleh buang sampah di sembarangan ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Di mana tempatnya pasti begitu ya, di stasiun, bandara, terminal, pasar, kemudian di kebun binatang, di museum, di taman bunga ya.
Kemudian yang C, taman bunga, ya. Taman bunga biasanya untuk rekreasi, untuk duduk-duduk, banyak mainan di situ, berbincang-bincang bersama teman, ya. Itu. Kemudian aturan di rumah di halaman 162 yang bawah bisa kamu isi aturan di rumah, ya, yang sudah diajari di subtema berapa itu, ya. Tema 3 kalau enggak tema 2, ya. Kita lanjut halaman 163, gerak tubuh, ya. Gerak tubuh, menekuk tubuh, ini pelajaran PJUK. Tetapi kita bicara sedikit mengenai gerak tubuh, menekuk tubuh. Kamu lihat di situ, ya. Pelajaran PJUK, menekuk tubuh, olahraga, ya. Karena olahraga membuat badan kita sehat. Oke. Ya, kemudian di bawahnya ada gambar permainan jamuran. Permainan jamuran ini berasal dari Jawa, ya. Kecilnya Bu Eko main seperti itu. Jamuran yo tok, jamur opo, begitu ya. Sambil bergandengan tangan berputar-putar dan ada anak di tengahnya satu, ya. Kalau anak itu bisa kita sambil bernyanyi yang bergandengan, anak itu bisa keluar, berarti anak yang di tengah itu, ya, itu bisa gabung menjadi ini, ikut berputar. Jadi gantian anak yang di dalamnya begitu, ya. Jadi permainan tradisional, ya, berasal dari Jawa. Ada lagunya tadi, ya. Bu Iko masih ingat waktu kecil dulu. Kita lanjut halaman 164, ya. Halaman 164 refleksi kamu kerjakan seperti biasanya di situ. Lanjut kita menginjak PP3. PP3 halaman 165, ya. Kita belajar, ya, di sini mengamati keragaman benda. Kemudian karya cetak penampang, membuat kalimat pembagian, ya. Kita membuat kalimat pembagian. Kamu perhatikan halaman 165, yang pertama kita mengunjungi taman kota. Selain berwisata ke pantai, kita mengunjungi taman kota, ya. Nah, anak-anak kelas 2 pergi ke taman kota, ya. Di situ ada bunga, ada tanaman bunga, ya. Aturannya yang ada di taman kota, ya, tidak boleh menginjak bunga, tidak boleh memetik bunga, tidak boleh berpisah dengan temannya. Anak-anak boleh menanyakan pertanyaan ke petugasnya. Ya, di halaman 162 juga ada permainannya, ya, selurutan, ya. Halaman 166 kita lanjut, ya. Halaman 166 kita lanjut, ya. Semua harus menjaga kebersihan di taman bunga, ya, agar indah tetap terjaga. Melihat bunga, ya, ada yang berbincang-bincang, ya, ada pula yang mengamati bagian-bagian seperti pagar, lampu, taman, pancuran, dan ada kolam ikan di sana, ya. Siapa yang di rumah punya kolam ikan atau akuarium, ya, seneng ya melihat ikannya berenang, ya. Kemudian yang di bawahnya, cobalah membuat 5 pertanyaan dengan sesuai dengan bacaan mengunjungi taman kota, ya. Siapa yang mengunjungi taman kota? Jawabnya apa? Anak kelas 2. Mereka melihat apa saja? Melihat bunga, ya, melihat pagar, lampu, kolam ikan. Nah, kamu lanjut sendiri sampai dengan nomor 5, ya. Kalau kesulitan bisa melihat bacaannya, atau kesulitan lagi tanya Bu Iko bisa, ya. Kemudian sekarang bawahnya menjawab pertanyaan. Nah, kemana anak-anak pergi kelas 2? Ke taman kota. Kapan anak-anak kelas 2 pergi ke taman kota? Ayo, kapan tadi pergi ke taman kota? Ya, waktu liburan misalnya begitu, ya. Siapa yang pergi? Yang memberi penjelasan para petugasnya, petugas taman kota. Apa saja mainan di taman kota? Ayunan, selurutan, dan banyak lagi. Apa saja kegiatan anak-anak, ya? Selain bertanya kepada petugasnya bagaimana cara menanam bunga, bunga apa saja boleh ditanyakan, ya. Bisa kamu praktekkan di rumah. Pagarnya terbuat dari apa, ya? Kolam ikan ini ikannya ikan apa namanya? Misalnya bisa ditanyakan seperti itu. Jelas ya anak-anak ya. Sekarang yang bawah sendiri halaman 166 yang bawah sendiri.
Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata. Taman itu artinya apa? Tempat ya yang biasa dikunjungi dan banyak tanaman bunga, banyak permainannya. Artinya seperti itu ya. Makna itu sama dengan arti. Bangku. Nah, bangku ini ya untuk belajar bisa, taruh di taman kota juga bisa. Ayunan adalah permainan ya. Setelah mengetahui makna kata atau arti kata, kita lihat halaman 167, kita membuat kalimat dengan kata taman, dengan kata bangku, dan kata ayunan. Nomor 1, kata taman ya. Taman itu indah sekali. Taman itu banyak mainannya. Taman itu bunganya cantik-cantik ya, ada bermacam-macam misalnya. Kemudian bangku nomor 2 ya, bangku tempat untuk belajar, tempat untuk makan misalnya ya. Nomor 3 ayunan. Nah, kita bermain ayunan, senang sekali ya. Masih banyak kalimat yang bisa kamu buat. Oke, sekarang di bawahnya ada gambar ya. Melakukan pengamatan tentang keragaman benda di taman. Ada lampu, ada bangku, ada kolam ikan, ada pagar, ada tanaman bunga. Ya, kita mengamati keragaman benda. Nah, selain di taman kota, di rumah, di sekolah juga keragaman benda. Benda-benda yang ada di rumah apa, benda-benda yang ada di sekolah apa. Ya, bisa kamu baca, bisa kamu lihat ya, bisa kamu amati ya. Kemudian halaman 167 menuliskan nama benda, fungsinya atau gunanya apa. Bisa kamu tulis nomor 1 ya, bangku gunanya untuk apa ya, amati bangku, kolam, taman, pagar, bisa kamu tulis di situ nama bendanya ya. Lanjut halaman 168 ya, dilanjutkan nama benda apa, fungsinya atau gunanya apa ya. Kesimpulan hasil pengamatanmu apa? Oh, kalau bangku itu banyak gunanya ya, bunga itu juga banyak gunanya, begitu ya. Sampai di sini jelas anak-anak? Kalau sudah, kita lanjut halaman 168 yang bawah. Mengamati karya daun, cetak daun ya. Jadi di luar rumah ya, di rumahmu atau di taman tadi kita bisa melihat banyak daun. Dan daun itu bermacam-macam bentuknya ya. Bisa kamu cetak ya. Contoh gambar cetak daun. Cetak di kertas gambar ya, di kertas gambar. Ya, di situ bisa kamu lihat garis-garis daunnya. Permukaan daunnya kan ada yang bergaris-garis, ada yang polos ya. Jadi di lingkungan sekitar kalian ada bermacam-macam bentuk daun yang unik. Kalian akan kembali membuat karya kreasi cetak penampang daun. Sebelumnya carilah di lingkungan rumahmu daun-daun ya. Pilih daun yang kamu suka. Kamu cetak memakai cat air itu ya, dicetak jadi warnanya bermacam-macam. Jelas sampai di sini? Kita lanjut halaman 169. Halaman 169 ya. Kita setelah mencetak daun, kita belajar mengenai matematika ya, tentang pembagian ya. Ada banyak benda yang dapat kalian amati di pantai, di antaranya kerang ya, yang ada dalam gambar. Ada 30 buah kerang. Bawah sendiri ya, 169 yang bawah, coba nyimak. Agar bisa mengelompokkan dalam 5 kelompok yang sama jumlahnya, tiap 6 kerang dilingkari dalam satu kelompok. Kalimat pembagiannya 30 dibagi 6 karena ada 6. Ya, isinya ada 6. Terus kelompoknya ada 5. Nah, 30 dibagi 6 sama dengan 5 ya. Lanjut halaman 170. Halaman 170 lanjut ya. Halaman 170 membuat kalimat pembagian. Ada 36 buah siput. Ada 36 rumah siput yang dibagi dalam 6 kelompok ya, dibagi 6 kelompok ya. Kalimat pembagiannya adalah 36 dibagi 6 ya, sama dengan berapa? Siapa bisa? 6 kali titik-titik sama dengan 36. Nah, berapa? Ya 6 ya, pinter.
Siapa tadi yang jawab? 6. Pinter, 100 ya. Kita lanjut nomor 2. Ada 36 buah kelapa yang dibagi dalam 4 kelompok. Kalimat pembagiannya adalah ya 36 dibagi 4. Berapa kira-kira? 9. Pinter ya. Jadi 4 kali titik-titik sama dengan 36. Karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian ya. Makanya Bu Guru sudah ngasih tugas kamu menghafal perkalian ya. Setelah lanjutkan perkalian tugasnya kemarin hari Senin, perkalian 1 sampai 5. Sekarang lanjutkan perkalian 6 sampai 10 ya. Atau membuat tabel perkalian. Oke. Ya, nomor 3 kita lanjut. Ada berapa butir batu yang dibagi dalam titik-titik kelompok? Kalimat pembagian ini tidak ada ini. Tidak ada bilangannya bagaimana? Berapa saja boleh kamu isikan di situ ya. Ada titik-titik butir batu yang dibagi dalam titik-titik kelompok. Kalimat pembagiannya misalnya ada 50 butir batu, kamu tulis ya. 50 butir dibagi 5 kelompok. Nah, berarti 50 dibagi 5. Sampai dengan berapa sayang? Ya pintar itu, siapa jawab? 10 ya. Kamu isi berapa saja boleh di situ bilangannya. Nomor 3 ya. Oke. Kita lanjut bawahnya, membaca percakapan ya. Percakapannya membicarakan mengenai pembagian ya. Coba kita bacakan ya. Kita bacakan. Rasti, Togar, dan Titus, Melani, dan Bu Guru ya. Menurut Pak Petugas Taman, ada 80 bunga di taman ini. Perhatikan, ada 8 kelompok bunga di taman ini. 8 kelompok bunga ya. Setiap kelompok disusun menjadi 2 warna bunga. Berarti 80 bunga dibagi 8 kelompok, maka setiap kelompok ada 10 bunga. Betul, karena 2 macam warna dalam tiap kelompok, maka dalam satu kelompok ya 10 bunga dibagi 2, ada 5 bunga yang serupa warnanya dalam satu kelompok. Kalian pinter anak-anak, kalian sudah pandai dalam pembagian menggunakan 3 bilangan ya. Perhatikan di sini sayang ya. Jadi 80 dibagi 8, berapa isinya? 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. 80 dibagi 8, ini kok isinya 8. Salah ya nak ya, 10 ya itu ya. 80 dibagi 8 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ada salah cetak ya, yang di halaman 170 itu harusnya isinya 10. Maka ya 80 dibagi 8 yang hasilnya 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi ada 5 bunga yang warna dalam setiap kelompok. Jelas di sini. Kalau sudah, mari kita kerjakan halaman 171. Ambil pensil. Taman Kota 1 ya. Taman Kota 1. 18 dibagi 9 berapa kira-kira? Ya. 18 dibagi 9 sama dengan berapa? Loh, ini kok 18 dibagi 9? Kan isinya 2. 2 dibagi 3, tidak bisa. Ya. Ya. Tidak bisa. Kamu abaikan Taman Kota 1, nggak usah dikerjakan. Taman Kota 1 tidak usah kerjakan. Ya. Ini saja yang Taman Kota 2. Ya. 32 dibagi 8. Berapa isinya, Nak? 4. 4 dibagi 2. 2. Ya. Kemudian 40 dibagi 8. Berapa? 5. 5 dibagi 1? Ya 5. Ya. 56 dibagi 7. Berapa isinya? 8. 8 dibagi 4. 2. 81 dibagi 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya. Untuk Taman Kota 1 tidak usah dikerjakan, salah itu ya. Salah cetak. Kemudian halaman 171 yang bawah refleksi ya, kamu kerjakan sayang ya. PB3 sampai di sini jelas ada pertanyaan? PB3 ya.
Kalau nggak jelas mengenai pembagian yang bersusun 3 bilangan, ya, mungkin 2 bilangan saja kalian belum jelas karena situasi dan kondisi Bu Eko tidak bisa menerangkan dengan detail. Ya, kamu banyak-banyak belajar di rumah sama orang tua, tidak banyak bermain ya, karena pelajarannya semakin sulit, ya. Tapi saya percaya nilai PTS-nya bagus-bagus, ya. Sampai di sini Ibu akhiri pelajaran subtema 4, PB 1, 2, dan 3. Tema 2 Ibu akhiri. Selamat pagi. Bu Eko tetap pesan pada kalian, patuh orang tua dan jaga kesehatan. Dan kita harus saling mendoakan ya. Sampai di sini. Dadah kelas 2E. Selamat pagi.